Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian bedah buku Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kita sampai pada bab 3, pembahasan terakhir adalah penjelasan tentang dalil kesucian Allah dari tempat dan arah dari ayat-ayat Al-Quran. Berikut ini pada bab 3 insya Allah kita akan membahas beberapa dalil kesucian Allah dari tempat dan arah yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di screen yang tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa nomor, kita ringkas insya Allah pembahasan terkait hadis-hadis yang memberikan pemahaman tanzihullah anil jihati wal makan, kesucian Allah dari arah dan tempat. Di antaranya satu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Rawahul Bukhari wal Baihaqi. Allah ada tanpa permulaan dan tidak ada suatu apapun selainnya. Belum ada suatu apapun selainnya. Kana Allahu, yang dimaksud oleh hadis ini dijelaskan diantaranya oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Al-Bukhari, yaitu Fathul Bari, bahwa kana di sini berfaedah al-azaliyah, memberikan makna keberadaan tanpa permulaan. Dan hanya Allah yang memiliki sifat tersebut. Nah, ketika disebutkan dalam hadis ini walam yakun syai'un ghairuhu, maka memberi pemahaman bahwa apapun selain Allah, maka ia itu adalah baharu, memiliki permulaan. Sebelum terciptanya segala sesuatu, maka tidak ada suatu apapun. Yang ada hanya Allah. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada arsh, tidak ada al-kursi,
Tidak ada cahaya, tidak ada kegelapan, tidak ada tempat, tidak ada arah, tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada malaikat, tidak ada apapun. Yang ada hanya Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Segala sesuatu selain Allah itu baharu, memiliki permulaan. Diadakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Termasuk dalam hal ini adalah tempat dan arah. Juga merupakan makhluk Allah atau ciptaan Allah. Nah, sehingga difahami dari hadis ini, sebelum terciptanya tempat dan arah, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Maka demikian pula setelah terciptanya tempat dan arah, Allah tidak berubah. Dia tetap ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sebab perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Para ulama kita mengatakan at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Perubahan itu tanda paling besar, tanda paling nyata dari kebaharuan. Maka mustahil Allah berubah. Mustahil Allah berubah dari semula tanpa tempat, lalu kemudian berada pada tempat. Dan jika demikian, maka berarti Allah membutuhkan. Mustahil Allah membutuhkan kepada ciptaannya. Nah, jadi kesimpulannya, tempat dan arah adalah ciptaan Allah. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Sehingga diambillah dari hadis ini bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Demikian dinyatakan oleh para ulama kita. Yu'khazu minhu Allah Ta'ala mawjudun azalan wa abadan bila makan. Diambil intisari dari hadis ini bahwa Allah ada tanpa permulaan, tanpa tempat, dan tanpa arah. Lanjut. Berikutnya dua. Hadis lainnya yang juga memberikan makna kesucian akidah, tauhid, aqidatut tanzih, bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal batinu laysa dunaka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Rawahu Muslimun wa ghairuhu. Allahumma ya Allah, antal awwalu, engkau al-awwal. Makna al-awwal pada Allah, pada hak Allah artinya al-awwal, al-awwaliyah al-mutlaqah, yaitu tidak bermula. Jadi makna al-awwal pada hak Allah, huwal awwalu, artinya yang tiada bermula. Maknanya sama dengan al-qadim atau al-azali. Itu semuanya maknanya sama. Artinya la bidayata liwujudihi, ada tanpa permulaan. Falaisa qablaka syai', maka tidak ada sebelummu suatu apapun ya Allah. Wa antal batinu, dan engkau ya Allah. Oh, ini teksnya. Oh, ada teksnya salah ini, mohon maaf, ini harus diperbaiki. Seharusnya wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Masya Allah. Teks hadisnya wa antal, lanjutannya,
Wa antal akhiru, dan engkau ya Allah al-akhiru, falaisa ba'daka syai', dan engkau ya Allah al-akhir. Al-akhir artinya yang tidak punah, tanpa penghabisan. Nah, hati-hati apa namanya, salah mengartikan makna nama Allah Al-Akhir. Al-Akhir yang dimaksud pada hak Allah allazi la nihayata liwujudih. Artinya yang ada tanpa penghabisan. Al-Akhir itu sama dengan sifat Allah Al-Baqa. Al-Akhir sama dengan Al-Baqa atau Al-Abadi. Al-Baqi, Al-Abadi, Al-Akhir, itu maknanya sama. Artinya la nihayata liwujudihi. Ada tanpa penghabisan, artinya tidak punah. Falaisa ba'daka syai'. Nanti kita betulkan ini insyaallah. Ini redaksi hadisnya yang ditulis di sini salah. Seharusnya wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Maka tidak ada sesudahmu suatu apapun. Wa antaz zahiru, dan engkau ya Allah az-zahir. Nah, makna az-zahir juga hati-hati terjemahkannya. Makna az-zahir artinya yang segala sesuatu merupakan tanda-tanda bagi keberadaannya. Az-zahir artinya yang seluruh makhluknya ini menunjukkan akan keberadaannya. Falaisa fauqaka syai', maka tidak ada suatu apapun, maka tidak ada di atasmu syai'un, suatu apapun. Wa antal batinu, dan engkau ya Allah al-batin. Al-batin artinya yang tidak dapat diraih oleh akal fikiran. Alladzi la tablughu'ul awham. Makna al-batin pada hak Allah yang tidak dapat diraih oleh akal fikiran. Falaisa dunaka syai', maka tidak ada suatu apapun di bawahmu. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim dan lainnya. Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi dalam mengambil intisari dari hadis tersebut, beliau berkata, istadalla ba'du ashabina fi nafyil makani anhu, ay Allah, biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, antazahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Wa idza lam yakun. Nah, di sini ini catatan penting ini. Perhatikan ini perkataan Al-Hafiz Al-Baihaqi. Wa idza lam yakun fawqahu syai'un wa la dunahu syai'un lam yakun fi makan. Intaha. Nah, itu perkataan Al-Imam Al-Baihaqi. Jika tidak ada suatu apapun di atasnya, di atas Allah, dan tidak ada suatu apapun di bawahnya, maka berarti dia Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Oleh karena pada hakikatnya Allah tidak dikatakan baginya di atas atau di bawah, di hadapan atau di belakang, di samping kanan atau di samping kiri. Allah tidak diliputi oleh arah dan tempat. Nah, ini yang kedua. Nah, ini ada catatan tambahan. Ini juga hadis menunjukkan bahwa Allah ada tanpa tempat, menunjukkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini cukup panjang ini. Tambahan beberapa hadis, lalu catatan dari para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Kemudian juga Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi.
dan para ulama lainnya. Tiga, hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun, fa aktsirud du'a." Makna harfiah hadis ini mengatakan, makna harfiahnya ini, makna literalnya mengatakan atau makna zahirnya mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu, paling dekat apa yang ada oleh seorang hamba nur rabbih dari Tuhannya, wa huwa sajidun, dia itu hamba dalam keadaan bersujud. Aktsirud doa, maka perbanyaklah oleh kalian doa di dalam sujud tersebut. Redaksi hadisnya demikian. Lalu Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, seorang imam terkemuka, wafat tahun 911 Hijriyah, yang bahkan beliau telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Walaupun tentu beliau tidak membuat mazhab baru, beliau ikut mazhab Syafi'i, tapi seperti pengakuan beliau sendiri bahwa beliau telah mencapai tingkatan di mana seorang memiliki otoritas untuk melakukan istinbatul ahkam atau berijtihad. Nah, beliau Al-Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, Al-Badrus Sahib dalam kitab Tadhkirahnya berkata, nah, jadi beliau juga mengutip perkataan para ulama sebelumnya. Dan bahkan hadis ini juga dijadikan dalil oleh banyak para ulama selain beliau, bahwa hadis ini di dalamnya terdapat isyarat dalam menafikan arah dari Allah. Umpama, penting ini, ketika satu waktu misalkan berjumpa dengan orang musyabbih, berkeyakinan Allah bertempat di langit atau di atas arsy. Seperti orang-orang Wahabi di zaman sekarang. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran, tentu berdalil mereka adalah dalil yang pengambilan dalil yang batil. Bukan ayat Al-Quran, bukan ayat Al-Quran yang salah, tapi pemahaman mereka yang rusak. Mereka seringkali mengutip firman Allah surat Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, atau di saat yang sama mereka menetapkan Allah di langit, lalu mereka berdalil dengan firman Allah, A'amintum man fis sama. Mereka mengambil zahir ayat-ayat tersebut. Maka sodorkan hadis ini. Kalau kalian mengambil makna zahir ayat tersebut, maka berarti hadis ini dalam makna zahir sesuai pendapat kalian, maka berarti Allah berada di arah bumi. Nah, tentu pemahaman begitu itu pemahaman rusak. Nah, hadis ini tidak memberikan pemahaman bahwa Allah berada di arah bumi. Demikian pula ayat-ayat yang kita sebutkan tadi tidak memberikan pemahaman bahwa Allah bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Justru itu semua menunjukkan keagungan Allah dan kesuciannya, bahwa Allah tidak menyerupai ciptaannya. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, karena itulah maka hadis ini oleh para ulama kita diambil dalil darinya tentang bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kalau Allah diyakini berada di arah atas, seperti keyakinan rusak orang-orang Wahabi, maka berarti batillah hadis ini. Rusaklah hadis ini.
Sebab berarti dalam keyakinan mereka, orang yang naik pesawat lebih dekat kepada Allah daripada yang sujud. Mengapa? Karena yang naik pesawat di arah atas. Dalam keyakinan rusak mereka, maka berarti mereka yang ada di puncak gunung lebih dekat kepada Allah daripada yang ada di pantai. Nauzubillah. Jelas itu keyakinan rusak. Nah, jadi hadis ini memberikan pemahaman kedekatan Allah dengan hambanya bukan dari segi kedekatan al-masafah, al-qurb yang disandarkan bagi Allah bukan dalam makna jarak, bukan dalam makna tempat atau arah. Ini perhatikan di beberapa ayat Al-Quran ada penyebutan kata qarib sandarkan bagi Allah, misalkan firman Allah fa inni qarib wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, makna qarib di sini bukan artinya qurbul dzat bidzat, bukan artinya Allah zatnya dekat dengan zat hambanya. Bukan Allah menempel dengan tubuh manusia. Bukan Allah menyatu dengan tubuh manusia. Bukan Allah berada di sekitar tubuh manusia atau menempel di leher manusia. Nauzubillah. Tetapi qarib sandarkan bagi Allah adalah qurbur rahmah, dekatnya rahmat Allah. Karena itu lanjutan ayatnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i ini memberikan penafsiran terhadap qarib di situ. Aku mengijabah doa orang yang berdoa idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Nah, sehingga difahami qarib yang dimaksud yang disandarkan bagi Allah adalah dalam makna qurbur rahmah. Lanjut. 4. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yanbaghi li'abdin ay yaqula inni khairun min Yunus bin Matta." Intaha. Wal lafzu lil Bukhari. Ini redaksi hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Tidak sepantasnya makna harfiah dari hadis ini mengatakan atau makna zahirnya. Tidak sepantasnya bagi seseorang untuk berkata sungguh aku, yang dimaksud aku di sini adalah Rasulullah. Tidak sepantasnya seseorang mengatakan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad lebih baik dari Yunus ibn Matta. Nabi Yunus yang dimaksud. Yunus ibn Matta yang dimaksud adalah Nabi Yunus. Nah, hadis ini kemudian dikomentari atau diambil intisari darinya oleh Al-Imam Al-Hafiz Muhammad Murtadha Zabidi dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin. Dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin bisyarhi Ihya Ulumuddin. Ini redaksi tulisan beliau cukup panjang ini. Kesimpulan dari apa yang beliau tulis demikian. Ketika Rasulullah mengatakan, jangan kalian mengatakan bahwa aku lebih utama dibanding Nabi Yunus. Yang dimaksud, jangan meletakkan Nabi Yunus bukan pada tempatnya. Artinya wajib diimani bahwa Rasulullah juga Nabi Yunus adalah sebagai Nabi Allah.
wajib diimani bahwa beliau juga sebagai Nabi Allah. Bahwa Rasulullah tentu lebih tinggi derajatnya dibanding nabi-nabi yang lain, maka itu jelas. Artinya memang ada teks yang menunjukkan itu. Yang karena itulah maka Rasulullah adalah imamul anbiya wal mursalin afdalu khalqillahi ajma'in. Disebutkan demikian. Tapi bahwa dari segi Nabi Yunus adalah seorang nabi, itu juga wajib diimani. Nah, adapun Rasulullah mengatakan demikian, itu tadi dalam hadisnya, la tufaddiluni ada Yunus ibn Matta. Dalam redaksi lain, riwayat Imam Malik mengatakan demikian. Jangan kalian melebih-lebihkan diriku atas Yunus ibn Matta. Di dalamnya memberi isyarat kepada Allah ada tanpa tempat. Adalah oleh karena Rasulullah dinaikkan oleh Allah ke alam atas, ke langit ketujuh, bahkan lebih tinggi lagi daripada itu. Hingga ke tempat yang hanya diketahui oleh Allah. Sementara Nabi Yunus dimakan oleh ikan. Lalu oleh ikan tersebut dibawa masuk ke kedalaman lautan. Yang sangat dasar daripada bagian bumi ini. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan hadis tadi, jangan kalian menyangka bahwa saya diangkat ke atas Nabi Yunus dibawa oleh ikan ke dalam perut bumi atau ke bagian bawah daripada bumi ini, lalu dikatakan oleh kalian bahwa aku lebih utama dari Nabi Yunus. Tidak. Mengapa? Karena nisbatul jihah, penyandaran arah bagi Allah itu hakikatnya sama. Tidak menjadikan satu arah atas lainnya lebih utama. Fi haddi dzatiha. Jadi pada hakikat makna arah itu tidak ada satu dengan yang lainnya yang memberikan keutamaan. Sama saja atas bawah, kanan belakang, depan belakang, kanan kiri sama. Semuanya hakikatnya makhluk Allah. Termasuk arah dalam hal ini, arah bagian manapun. Juga hakikatnya ciptaan Allah. Nah, jadi dari sabda Rasulullah ini diambillah pemahaman bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Demikian diintisarikan oleh para ulama kita seperti yang dikutip oleh Al-Imam Al-Hafidh Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, mengutip dari para ulama terdahulu sebelumnya. Nah, karena itu, saudara-saudara sekalian, terkait, saya tambahkan sedikit, terkait Isra Mi'raj. Tidak boleh dikatakan bahwa tujuan Mi'rajnya Rasulullah untuk bertemu Allah. Ini penting untuk diungkapkan, untuk disampaikan. Karena beberapa penceramah mengatakan untuk bertemu Allah. Na'udzubillah. Mi'rajnya Rasulullah tidak boleh dikatakan untuk bertemu Allah. Dengan diyakini bahwa Allah berada di arah atas. Tetapi di antara hikmah dan tujuan dari tujuan Isra wal Mi'raj adalah seperti disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, linuriyahu min ayatina. Artinya untuk diperlihatkan kepada Rasulullah daripada tanda-tanda keagungan Allah di alam atas. Untuk memuliakan Rasulullah. Bahwa ketika Mi'raj Rasulullah melihat Allah dengan hatinya. Dengan hatinya. Bukan dengan mata kepalanya, tetapi dengan hatinya. Itu ditetapkan demikian adanya dalam beberapa riwayat, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa Allah bertempat di arah atas. Rasulullahnya yang berada di tempat tersebut, adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sama persis misalkan dengan Nabi Musa alaihi salam mendapat
gelar Kalimullah. Karena beliau dibukakan oleh Allah darinya akan kalam Allah. Artinya kalam zatnya. Yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Sehingga Nabi Musa mendapatkan gelar istimewa dengan Kalimullah. Karena beliau mendengar kalam Allah yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Yang itu terjadi di Gunung Tur. Bukan berarti Allah ada di gunung tersebut. Nabi Musa yang ada di gunung itu. Nah, ini pahami dengan baik ini. Jangan salah paham terkait dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Demikian pula penduduk surga bahwa mereka melihat Allah. Bukan berarti Allah di dalam surga. Juga tidak boleh dikatakan Allah di luar surga. Karena luar dan dalam itu berlaku bagi benda. Nah, karena itu Al-Imam Abu Hanifah di dalam Al-Wasiyah, kitab Al-Wasiyah yang beliau tuliskan, beliau mengatakan waliqa'ullahi li ahlil jannati bila kayfiyatin wala tashbihin wala jihah. Liqa Allah artinya ru'yatullah. Melihat Allah bagi penduduk surga bila kayfiyatin tanpa sifat-sifat benda. Bukan artinya Allah sebagai fisik yang memiliki bentuk dan ukuran, tidak. Ini makna bila kaifiyah. Wala tashbihin dan tidak ada keserupaan, wala jihatin dan tanpa arah. Dan ada banyak perkataan para ulama senada dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Nah, jadi kesimpulannya tidak boleh difahami bahwa Allah bersifat dengan sifat-sifat benda seperti di dalam atau di luar. Tidak dikatakan baginya menempel atau terpisah. Tidak boleh dikatakan baginya menyatu atau terpisah atau bercerai. Tidak dikatakan baginya al-ittisal wal-infisal. Tidak dikatakan baginya di satu arah atau di semua arah. Syekh Ad-Dardir Al-Maliki dalam Al-Kharidatul Bahiyah mengatakan munazzahun anil hululi wal jihah wal ittisal al-infisal was-safah. Munazzahun suci dia Allah anil hululi wal jihah. Dari menyatu atau bertempat pada suatu, dari hulul menyatu, wal jihah dan dari arah, maha suci dari arah. Wal ittisalil linfisali was-safa juga maha suci dari al-ittisal menempel, wal infisal dan terpisah. Was-safa dan kebodohan. Allah maha suci dari ketidaktahuan. Nah, kesimpulannya Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat kebendaan. Nah, termasuk salah satunya yang merupakan sifat benda adalah memiliki arah dan memiliki tempat. Lanjut. Sebentar ini dari atas apa ini? Lanjut ke bawah. Masih terkait hadis nomor 4 yang kita kutip tadi di atas. Yang tadi kita bacakan adalah redaksi riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Ada redaksi lain yang sama, semakna dengan itu, dan ini artinya saling menguatkan. Saling menguatkan. Tidak bertentangan, tetapi justru saling menguatkan. Yang juga diriwayatkan dari berbagai jalur. Al-Mufassir Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Ini lihat ini. Ini seorang pakar tafsir terkemuka. Al-Qurtubi ini mu'tabar indana wa indahum. Gitu.
Al-Qurtubi ini seorang ahli tafsir yang diakui oleh kita dan oleh musuh kita. Musuh kita orang-orang mujassimah, musyabbihah. Mereka juga mengakui kitab tafsir ini sebagai rujukan. Nah, sodorkan apa yang dituliskan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau berkata, qala Abul Ma'ali, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Al-Juwaini yang dimaksud. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Al-makna, fa inni lam akun wa ana fi sidratil muntaha bi aqraba ila Allah minhu wa huwa fi qaril bahr fi batnil hut. Wa hadha yadullu ala anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa fi jihatin. Sabda Rasulullah, jangan kalian utamakan diriku atas Yunus ibn Matta. Maknanya, makna hadis ini, bukan berarti bahwa aku ada di Sidratil Muntaha, artinya bahwa aku lebih dekat kepada Allah dibanding Nabi Yunus. Tidak. Lam akun wa ana fi Sidratil Muntaha bi aqraba ila Allah minhu. Wa huwa fi qaril biar, sementara Nabi Yunus berada di dasar lautan. Fi batnil hut, dalam perut ikan. Nah, jadi jangan diutamakan Rasulullah hanya karena Rasulullah diangkat naik ke atas Nabi Yunus. Sama-sama Nabi. Nah, dengan demikian maka sabda Rasulullah ini, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta, di dalamnya terdapat isyarat yang sangat-sangat berharga bagi kita untuk menunjukkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Masya Allah. Ini dalil yang kuat. Para ulama kita, kecerdasan mereka dapat mengambil intisari ilmu tauhid yang sangat penting. Nah, kita menikmati, alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah untuk memahami apa yang dituliskan oleh para ulama kita. Nikmat besar Allah menjadikan kita berada di golongan Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Firqatin Najiyah, kelompok yang dijamin keselamatannya oleh Allah. Nah, ini juga diambil atau diintisarikan, ini nomor berapa ini? Nomor 5 dari tulisan Al-Imam Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Syeikh Abdullah Al-Harari rahimahullah. Ini tulisan beliau, sebenarnya intisari dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang bahwa Nabi Musa mendengar kalam zat Allah di Gunung Tur. Lalu Rasulullah juga mendengar kalam zat Allah di saat beliau Mi'raj di satu tempat yang sangat tinggi. Dalam peristiwa Mi'raj, yang di tempat tersebut Rasulullah mendapat wahyu, mendengar langsung kalam Allah, kalam zatnya yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah ada tanpa tempat. Tidak berarti bahwa Allah berada di arah atas, sebagaimana juga tidak menunjukkan bahwa Allah berada di arah bumi. Tidak. Nabi Musa mendengar kalam zat Allah di bumi ini, Gunung Tur. Bukan berarti bahwa Allah ada di gunung tersebut. Nah, ini yang dicatatkan oleh Al-Imam Al-Syeikh Al-Hafidh Abdullah Al-Harari rahimahullah. Saya tambahkan sedikit. Masjid disebut dengan Baitullah. Semua masjid. Masjid apapun disebut dengan Baitullah. Apa makna Baitullah? Bukan artinya Allah di dalam masjid. Tetapi maknanya Baitun musyarrafun indallah.
Artinya rumah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini namanya idhafatut tasyrif. Idhafah at-tasyrif. Apa artinya idhafatut tasyrif? Artinya penyandaran untuk makna memuliakan. Allah menyebut Ka'bah baiti wa tahhir baitiya lit-ta'ifina. Makna harfiahnya rumahku. Bukan berarti Allah di dalam Ka'bah. Lalu setiap masjid juga disebut Baitullah. Bukan berarti Allah dalam masjid. Kalau Allah dalam masjid, berapa tempat berarti? Di masjid fulan, masjid fulan, masjid fulan. Di saat yang sama juga dalam Ka'bah. Mustahil gitu itu. Tetapi itu namanya idhafatut tasyrif. Jadi penyandaran untuk memberikan makna memuliakan. Contoh misalkan semacam ini dalam Al-Quran firman Allah tentang unta betina Nabi Saleh yang merupakan mukjizat beliau. Naqatallah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran naqatallah. Naqatallahi wa suqyaha. Apa artinya naqatallah? Bukan artinya Allah naikin unta. Nah, di atasnya nunggang unta. Bukan. Tetapi naqatullah di sini untuk memberikan keistimewaan unta betina tersebut. Oleh karena unta tersebut adalah mukjizatnya Nabi Saleh alaihi salam yang keluar dari batu yang tanpa rongga, tanpa lubang. Keluar dari batu bahkan dengan anaknya, wa fasilataha, dengan anaknya. Unta tersebut dengan anaknya keluar. Lanjut. 6. Hadis berikutnya yang juga memberikan isyarat atau pemahaman kepada bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Adalah sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik. Disebutkan dalam Sahih Muslim annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam istasqa فأشار بظهر كفيه إلى السماء. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istasqa. Istasqa artinya meminta hujan. Talabus suqya. Meminta hujan. Berdoa istisqa. Fa'asyara maka berisyarat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bizahri kaffaihi dengan punggung kedua telapak tangannya ila sama'i ke langit. Jadi demikian bentuknya nih. Bukan begini. Tapi begini. Berisyarat dengan batnul kaf. Ini namanya batnul kaf. Telapak tangan bagian dalamnya ke arah bumi. Sementara punggungnya ke arah langit. Demikian. Ini tidak menunjukkan bahwa Allah ada di bumi. Sebagaimana ketika berdoa demikian menghadapkan telapak tangan ke arah langit. Tidak menunjukkan Allah di langit. Maka kalau ada orang berkeyakinan Allah di langit, seperti keyakinan rusak orang-orang Wahabi, sodorkan hadis ini. Apakah kemudian dalam keyakinan mereka Allah turun menjadi di bumi? Injuk-injuk dong. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Saya cerita sedikit. Saya pernah berdebat dengan seorang berkeyakinan tasbih, tajsim. Seperti orang-orang Wahabi. Dan memang dia seorang Wahabi. Dia berdalil dengan tangan melapak contohnya kita hadapkan dalam berdoa ke arah langit bahwa dengan praktek doa seperti ini kata dia menunjukkan bahwa Allah di langit. Kata saya itu tidak menunjukkan Allah ada di langit. Praktek berdoa seperti itu Rasulullah yang mengajarkan. Bahkan Rasulullah sendiri dalam beberapa keadaan berdoa dengan menghadapkan telapak tangannya ke arah bumi. Kaget dia. Mana ada kata dia? Enggak ada. Ada dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Sampai buka sendiri dia kitabnya. Setelah itu mati kutu. Kagak ada ngomong apa-apa lagi, kabur dia. Alhamdulillah. Keyakinan rusak seperti itu. Nah, jadi kita menghadapkan telapak tangan dalam berdoa ke arah langit. Tidak berarti Allah ada di langit. Sama sekali. Tidak seperti itu. Dengan bukti hadis ini, Rasulullah dalam beberapa keadaan berdoa dengan menghadapkan telapak tangannya ke arah bumi dan punggung telapak tangannya ke arah langit. Artinya terbalik doanya. Dengan tangan yang dikembalikan seperti itu. Nah, ini memberikan isyarat bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Maka Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Ketika dikatakan langit ciptaan Allah, maka berarti langit baharu. Makhluk dari semula tidak ada menjadi ada. Karena diadakan oleh Allah. Maka jika kemudian diyakini Allah bertempat di langit, itu berarti dalam keyakinan rusak tersebut, bahwa Allah berubah dari semula tanpa langit, kemudian bertempat di langit. Nauzubillah. Nah, kaidah para ulama yang saya kutip tadi, mengatakan at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Perubahan itu adalah tanda paling besar dari kebaharuan. Lalu langit memiliki bentuk dan ukuran. Maka kalau dikatakan Allah bertempat di langit, itu berarti Allah tidak lepas dari kemungkinan atau tidak lepas dari 3 kemungkinan. Karena definisi bertempat itu adalah tidak lepas dari 3 kemungkinan. Logika bertempat itu ada kalanya sama dengan tempat itu sendiri. Ada kalanya lebih kecil daripada tempat tersebut. Atau bisa jadi lebih besar dari tempat itu sendiri. Itu logika bertempat seperti itu. Ini dijelaskan demikian detail oleh para ulama kita di kalangan Ahlul Tauhid. Seperti Al-Imam Syekh Badruddin Ibn Jama'ah dalam kitab namanya Idahud Dalil fi Qat'i Hujaji Ahli Ta'til. Nah, sekarang kalau dikatakan Allah bertempat di langit, maka berarti tidak lepas dari 3 keadaan tersebut. Bisa jadi sama besar dengan langit, bisa jadi lebih kecil daripada langit sehingga diliputi oleh langit, atau bisa jadi lebih besar daripada langit. Tanyakan kepada kaum musyabbihah jelek itu. Mana menurutmu dari 3 kemungkinan ini? Apakah Allah diliputi oleh langit? Nauzubillah. Rusak keyakinan musyabbihah tersebut. Lantas langit berapa lapis? 7 lapis. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqadahunna sab'a samawat, faqadahunna ay fakhalaqahunna. Dalam ayat ini saja diungkapkan dengan faqadahunna, artinya diciptakan oleh Allah. Langit itu diciptakan oleh Allah. Diadakan dari tidak ada menjadi ada. Lalu bagaimana kemudian dikatakan Allah di langit? Kan ngaco namanya itu. Ngaco itu. Orang kagak punya akal itu. Wah, ini ngomong kasar ini. Bukan kasar. Bukan kasar, ini menempatkan pada tempat. Karena akal itu suruh dipakai. Nah, kalau akal kagak dipakai, kagak punya akal. Itu kalau kalau akal nggak dipakai berarti mirip dengan orang yang tidak punya akal. Akal ini suruh dipakai. Akal ini kata para ulama kita adalah syahidun li syara'. Adalah bukti bagi kebenaran syarak. Nah, langit itu 7 lapis. Mereka yang mengatakan Allah di langit menurut mereka
Itu langit yang mana? Satu langit. Maka berarti yang 6 kosong. Di semua langit. Maka berarti Allah berbilang. Ada langit pertama, langit kedua. Di samping membentuk langit itu sendiri, maka berarti Allah berbilang, memiliki bentuk dan ukuran. Dan herannya, ini juga ini sama sekali tidak masuk akal. Herannya orang-orang Wahabi itu mengatakan apa kata mereka? Allah di langit, di atas arsy. Itu bahasanya mesti begitu. Sampai sekarang. Itu dari zaman entah kapan. Dari dahulu bahasa mereka itu begitu mengatakan ya Allah. Dari zaman Ibnu Taimiyah terutama. Karena Ibnu Taimiyah menjadi panutan orang-orang musyabbih. Sekalian sekalian promosi. Bukan promosi dan bukan hendak jualan. Tapi kalau berminat, kita sudah menerbitkan terjemah kitab Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ahmad Ibn Taimiyah. Hampir 1000 halaman tebal. Sudah diterjemahkan dan sudah dicetak hardcover. Silahkan dibeli dengan harga yang murah. Hanya 150.000 tambah ongkir. Sangat murah ya. Silahkan dibeli. Nanti tampil di sini ada Bang Fauzi. Nanti menghubungi Bang Fauzi. Nanti ada di kolom chat. Kembali lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, maka Allah tidak boleh dikatakan di langit. Nah, ungkapan orang-orang musyabih itu sangat mengherankan dan sangat aneh. Mereka mengatakan Allah di langit, di atas arsy. Langit dan arsy itu dua makhluk yang berbeda. Mereka sendiri bingung itu dengan ungkapan seperti itu. Bagaimana dikatakan di langit, di atas arsy? Jadi yang benar di langit atau di arsy? Mereka tidak bisa jawab itu seperti itu. Masya Allah. Nah ini ada link dibagikan sama nih Bang Fauzi. Ya ini Bang Fauzi ada link silahkan dibuka. PDF semua buku-buku saya gratis. Lebih dari 20 judul buku silahkan di-download PDF-nya. Kalau bentuk fisiknya juga sudah ada. Bagi yang berminat silahkan. Tidak mahal. Paling tidak dananya untuk mencetak ulang kitab-kitab lainnya. Atau kitab yang sudah habis. Silahkan dibeli dengan harga yang murah. Insya Allah bermanfaat. Rekan-rekan sekalian, kita sudah di penghujung waktu ini hampir jam 5. Dan kita masuk pada bab 4 ini. Dalil kesucian Allah dari tempat dan arah dari ketetapan ijma' ulama. Nah, jadi kita sudah sampai titik ini yang merupakan masdar min masadir tasyri' islami sebagai sumber ketetapan ajaran-ajaran dalam agama kita itu yang pertama Al-Quran. Sudah kita kutip beberapa ayat terkait kesucian Allah dari tempat dan arah. Pada pertemuan pertama saya kira. Kemudian yang kedua, barusan kita sudah bahas dari hadis-hadis Rasulullah. Dan yang ketiga adalah ijma'. Ada kesepakatan, konsensus para ulama, ahli sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman. Bahkan nanti akan kita kutip perkataan para sahabat. Kemudian diikuti oleh para tabi'in, tabi'in, lanjut di kalangan ulama khalaf dan hingga sekarang ini. Hingga sekarang ini. Para ulama ahli sunnah wal jamaah di atas keyakinan ini bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Juga dikutip oleh para ulama kita di Indonesia ini. Para ulama terkemuka di Indonesia. Buku apa yang kita diskusikan atau yang kita bahas ini juga ada di link tadi. Silahkan di-download atau kalau yang mau buku fisiknya juga silahkan. Dan ini cukup tebal. Dalam tampilan di sini ini
297 halaman. Jadi hampir 300 halaman. Dan murah. Berapa itu? Seingat saya, berapa itu Bang Fauzi? 35.000 seingat saya. Tidak sampai 50.000 lah. Tidak sampai 50.000. Dan itu 50.000 itu, aduh, sekarang uang 50.000 habis untuk pulsa dalam beberapa jam. Tapi kalau dibelanjakan untuk buku bermanfaat, insya Allah bertahun-tahun bahkan bisa turun-temurun ke anak dan cucu. Insya Allah. Silahkan dibeli. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini. Kita sudah sampai jam 5 ini. Insya Allah berjumpa kembali minggu depan. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Pada bab 4. Itu penjelasan tentang kesucian Allah dari tempat dan arah dari ijma' para ulama. Tahlil 3 kali, salawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته